Shalom saudara semuanya. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada satu hari ini, baiklah terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya baiklah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita untuk memberangkatkan kita dalam segala aktivitas kita diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa gambaran yang kita temukan di dalam Alkitab tentang hubungan Allah dengan kita umat manusia yang percaya kepadanya, di mana hubungan itu digambarkan seperti seorang bapa terhadap anak-anaknya. Lalu kemudian digambarkan juga oleh Tuhan Yesus seperti pohon anggur. Tuhan Yesus sebagai pokoknya, dan kita umat manusia yang dituntunnya, yang percaya kepadanya, adalah ranting-rantingnya atau carangnya. Dan pada firman ini, hubungan Tuhan Yesus dengan kita manusia digambarkan seperti gembala terhadap kawanan domba. Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Dan kita umat percaya digambarkan sebagai domba-dombanya. Bagaimana hubungan seorang gembala yang baik terhadap domba-dombanya? Kita dapat melihat pada Mazmur 23, di mana Raja Daud merasa sangat tentram hidupnya. Dia tidak ada ketakutan sama sekali karena dia membuat Tuhan Allah sebagai gembala dan dia sebagai domba Allah. Itu sebabnya dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau dan membawa aku ke air yang tenang. Dan selanjutnya boleh kita baca sampai dengan ayat 6. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kembali Tuhan Yesus menyebutkan bahwa hubungan orang-orang percaya dengan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, dan kita adalah kawanan dombanya. Tentu kalau Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, dia akan melakukan apa saja demi kawanan dombanya. Seperti seorang gembala, ini dapat kita lihat juga mungkin kalau kita masih di pedesaan ya, kita dapat melihat bagaimana seorang gembala itu membawa kawanan dombanya ke tempat di mana banyak rumput-rumput yang hijau yang bisa menjadi makanan bagi kawanan dombanya. Dan dia tidak membiarkan dombanya itu kehausan. Dia juga akan membawa kawanan dombanya ke air yang tenang, dikatakan di dalam Mazmur 23. Tuhan Yesus mengatakan bahwa
dia sebagai gembala yang baik, dan domba-domba kawanannya akan mengenal sang gembala tersebut. Jadi dia mengatakan, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Ada hubungan yang sangat dekat antara gembala dengan domba-dombanya. Ini adalah berupa gambaran, atau mungkin kita bisa mengatakan pernyataan Tuhan Yesus ini ingin memperkenalkan, karena apa yang dikatakan Tuhan Yesus bukannya hanya omongan semata, tetapi memang Tuhan Yesus, dia menyatakan dia sungguh-sungguh gembala yang baik, mulai dari mengajar orang-orang tentang hukum-hukum Tuhan, tentang firman Tuhan, memberikan makan banyak orang, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu sudah kelihatan bahwa memang Yesus adalah gembala yang baik, yang memikirkan, yang memberikan apa yang perlu bagi orang-orang atau bagi kawanan dombanya. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang apa yang dilakukan Tuhan Yesus dengan mengajar, memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit, itu pun sangat kita butuhkan di dalam hidup kita. Tetapi puncak dari kasih Tuhan Yesus itu dapat kita rasakan, dapat kita ketahui, di mana Tuhan Yesus memberikan nyawanya sendiri sebagai tebus bagi kita, umat yang berdosa, kita kawanan domba yang lemah. Dia selamatkan dengan darahnya, dengan nyawanya sendiri. Namun demikian, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tidak hanya sampai di sana, tetapi Tuhan Yesus juga menjanjikan akan menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang telah ditebus dengan darahnya. Dan melalui firman ini, tentu juga Tuhan mau menguatkan kita semua bahwa penyertaan Tuhan tidak hanya dahulu, tetapi sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan melalui firman ini juga kepada kita mau diberitahukan bahwa Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu peduli, dan Tuhan itu memberkati kita. Karena itu di dalam segala persoalan-persoalan hidup kita, kita tidak sendiri. Di dalam segala kesusahan kita, kita tidak sendiri. Tetapi ada domba, ada Yesus Kristus, ada Tuhan Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Walaupun secara jasmani kita tidak dapat menyaksikan Yesus seperti dahulu kala dia yang datang sebagai manusia, namun kuasanya tetap menyertai kita, kasihnya tetap menyertai kita. Untuk itu firman ini mau mengatakan kepada kita, apapun persoalan di dalam hidup kita, jalinlah hubungan yang akrab kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus akan selalu mendengarkan keluh kesah kita. Tuhan Yesus peduli terhadap sakit penyakit yang kita alami. Tetapi kita pun harus mau mengerti dan memahami dan mengenal suara dari Tuhan kita, yaitu suara yang selalu menuntun kita pada jalan kebenarannya. Jadi marilah kita, kalau Tuhan masih memberikan kepada kita pengalaman yang pahit atau pengalaman yang indah, marilah kita menyadari bahwa Yesus itu bersama-sama dengan kita, dan Yesus tidak membiarkan kita sendiri di dalam pergumulan kesusahan hidup kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Engkau adalah gembala yang baik.
yang peduli, yang kasih terhadap kami umat yang lemah, umat yang berdosa. Dengan darah-Mu yang kudus, dengan nyawa-Mu sendiri, Engkau telah menebus kami Tuhan. Kami kawanan domba-Mu. Untuk itu ya Bapa, biarlah Tuhan Engkau selalu mengingatkan kami agar tidak pernah melupakan suara-Mu Tuhan. Kami akan selalu mengingat akan perintah-perintah-Mu, nasihat-nasihat-Mu Tuhan melalui firman-Mu. Untuk itu ya Yesus, berkatilah kami semuanya, terlebih yang akan memulai segala kegiatan-kegiatannya dalam satu hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya yang memberkati saudara semuanya. Amin.